Shalom semuanya, saya ucapkan selamat pagi buat anak-anak, para orang tua, murid, dan juga Bapak Ibu Guru Sekolah Kristen Kanaan dan juga Kanaan Global School dimanapun berada. Kiranya damai sejahtera Tuhan Yesus pagi hari ini senantiasa menyertai kita bersama-sama. Kita mau awali pagi hari dengan kita boleh morning devotion. Mari kita berdoa dalam hati, mari kita berdoa. Amin. Di dalam nama Tuhan Yesus kita akan bersama-sama memuji satu pujian dari Kidung Rohani nomor 155. Pujian nomor 155. Kita naikkan bait yang pertama saja, Tuhan selalu menjagaku. Baiklah, kita akan mau bersama-sama naikkan doa Bapa kami, doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Mari kita berdoa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Di dalam nama Tuhan Yesus, kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini boleh menjadi berkat untuk kehidupan rohani kita di dalam Tuhan. Firman Tuhan dengan satu judul, ingin menjadi apa? Tentunya satu kalimat pertanyaan ini seringkali terdengar di telinga kita. Dari sejak kita masih kecil, orang tua kita, teman-teman kita atau bapak ibu guru bertanya, kalau sudah dewasa, kalau sudah besar ingin menjadi apa? Tidak sedikit anak-anak yang melontarkan ingin menjadi seorang dokter, bagus. Ingin menjadi seorang pebisnis, bagus. Segala sesuatu baik, bagus. Pagi hari ini kita mau bersama-sama belajar dari satu peristiwa di dalam Alkitab. Kita belajar dari mujizat yang pertama kali dilakukan oleh Yesus, yaitu di perkawinan Kana. Ada beberapa tokoh di dalam Alkitab tersebut. Ada Maria ibu Yesus, ada para pelayan, ada pemimpin pesta, dan juga ada orang yang punya kerja. Mari kita melihat di dalam kitab Yohanes pasal yang kedua. Yohanes pasal yang kedua di ayat yang ke-7. Yohanes pasal yang kedua di ayat yang ke-7. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, "Isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air." Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. 8.
Lalu kata Yesus kepada mereka, "Sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta." Lalu mereka pun membawanya. Satu peristiwa di mana di dalam peristiwa ini terjadi satu masalah, mereka kehabisan anggur. Singkat cerita, Maria datang kepada Yesus memberitahukan bahwa ternyata mereka kehabisan anggur. Apa yang terjadi? Singkat cerita, Yesus memberikan satu perintah kepada mereka di ayat yang ke-7. Isi tempayan-tempayan itu dengan air. Isi dengan air. Bagaimana respon pada saat itu? Di ayat yang ke-8. Cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Apa yang terjadi? Air biasa yang dipakai oleh Yesus dan diubah oleh Yesus menjadi anggur. Bukan sembarang anggur, tapi dikatakan anggur yang baik. Sehingga akhir cerita, anggur itu bisa dinikmati oleh orang-orang di sekitar itu. Dari hal ini kita mau belajar satu perkara. Menjadi air biasa yang diubah oleh Yesus menjadi anggur yang baik. Apa yang dapat kita lakukan? Bukan satu perkara mudah untuk kita mau diubah oleh Tuhan. Diubah oleh Tuhan tentunya melalui berbagai proses. Pribadi kita siap untuk ditempa. Pribadi kita mungkin siap merasakan yang namanya kesakitan. Tapi jikalau hidup kita rindu untuk diubah oleh Tuhan, mari kita boleh bersama-sama belajar satu perkara. Belajar taat dari firman Tuhan. Maka niscaya Tuhan akan mengubah hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita mau bersama-sama berdoa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Kami bersyukur Tuhan atas segala kasih dan kebaikan-Mu Tuhan. Kami boleh merasakan betapa baiknya Engkau dalam kehidupan kami Tuhan. Kami rindu hidup kami yang biasa boleh Engkau ubah menjadi hidup yang bermakna. Hidup yang luar biasa, hidup yang bisa berarti untuk orang-orang di sekitar kami Tuhan. Tuhan Yesus, dengan segala kerendahan hati kami Tuhan, kami siap Engkau ubah. Kami ingin menjadi alat-Mu Tuhan, supaya dengan kehidupan kami di dalam Engkau, hidup kami bukan hanya berubah, tapi hidup kami bisa mengubah orang-orang di sekitar kami. Bila sebentar Tuhan, kami akan bersama-sama memulai aktivitas kami. Kami serahkan segala sesuatunya hanya kepada-Mu saja. Terpujilah nama Tuhan kekal sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.